Oke, kembali lagi bersama Aji Gaye teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol bersama teman-teman di Cut Bray, curhat dong Bray. Wah 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 wah. Oke teman-teman, sebelum ngobrol kita perkenalan dulu. Di sini ada Nanda, spesialis kelamin siluman, sama Pak Erlangga. Kali ini kita akan ngobrolin perihal kehidupan. Jadi teman-teman, ada cerita baru. Katanya Pak Erlangga ini ada pekerjaan baru. Nah, di sini Pak Erlangga akan klarifikasi perihal pekerjaan ini seperti apa. Menyenangkan atau tidak? Kita cari tahu teman-teman. Korek. Let's go. Oke, sebelum mulai boleh perkenalan dulu Pak Erlangga. Nah, jadi sekarang kita perkenalan dulu aja. Di sini ada Pak Elang dan Pak Nanda ya teman-teman. Jadi mereka ini umurnya lumayan tua ya. Kalau ini anak duda ya, punya anak 2. Kemarin baru cerai. Yang ini udah nikah juga sama, cuman nggak tahu istrinya ke Hong Kong. Jadi TKW. Jadi kita mau ngobrol perihal pekerjaannya Pak Elang. Pak Elang itu katanya kerja di salah satu perusahaan apa tuh? Bidang bangunan ya. Jadi kita panggilnya Dudung aja ya, karena memang panggilan dari Aji sih paling manggilnya Dudung, bukan Pak Elang ya. Namanya Erlangga. Oke, langsung saja kita ngobrol. Nanti Pak Nanda yang nyambungin ya. Let's go. Nah, ini tuh perusahaannya katanya di bidang supplier barang bahan bangunan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bangun rumah atau tidak, ya udah. Ya udah gitu doang. Iya. Karena kita nggak mungkin promosi ya. Jadi gimana Pak Elang kesan pertama kerja di perusahaan tersebut? Pertama tuh merasa ditolongi ya, merasa tertolong bekerja di situ teh. Karena sebelumnya teh saya punya ilafat ya, mimpi seminggu yang lalu teh, di dalam mimpi teh seminggu lagi kamu bakal ketemu orang yang besar. Oh, bukan orang besar, orang yang Sebentar. Orang besar itu seperti apa? Apakah seperti Anda? Atau seperti apa ini Pak Elang? Karena nanti penonton itu akan sedikit tabu ya teman-teman, dan bingung gitu, seperti apa orang besar itu teman-teman. Jadi ya mungkin bisa diperjelas lagi gitu, orang besar seperti apa. Orang yang berdampak besar dalam hidup kamu, yang akan merubah hidupmu. Pas seminggu kemudian dipanggil kerja di situ, ya senang nggak senang ya. Iya. Nggak senangnya adalah kalian ngerti kalau di dunia pekerjaan, senangnya ya terbebas dari pengangguran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat yang belum tahu ya teman-teman, kita ini sebenarnya pengangguran, cuman yang pertama dapat pekerjaan Pak Elang ya, atau Dudung, kita panggil Dudung aja. Jadi yang ini sama, ini juga belum kerja. Ini udah berapa tahun Mas? Kurang lebih 2 tahun lebih lah. Nah, begitu teman-teman. Jadi sama ya, Pak Elang juga sudah cukup lama ya. Nah, jadi kita langsung tanyain aja nih kesan pertama dari senangnya aja dulu deh. Senangnya kerja di situ kayak gimana sih Pak Elang? Senangnya ya jelas dapat duit. Ya benar. Dapat duit, senangnya dapat pengalaman baru. Tapi kan kalau kerja nyari pengalaman mah itu jelek ya. Iya. Kerja itu nyari relasi, nyari teman. Tapi yang jeleknya orang-orang kantornya teh, bukan orang-orang kantor ya, pekerja-pekerja di sana teh kayak itu seperti apa? Boleh dijelaskan nggak? Jadi lembek, tapi ketika terkena teh Rujit pokoknya mah. Nah, itu sedikit ya, mungkin teman-teman tahu lah ya seperti apa mungkin bentuk dan fisik dari tersebut ya, mungkin seperti itu ya. Cuman sebelum ke situ kita jelasin aja dulu seperti apa
tipe pekerjaan Pak Dudung ini ya teman-teman. Jadi gimana aja dan ngapain aja teman-teman kerjanya gitu kan. Boleh diceritain Pak Elang? Ya pertama-pertama input keluar masuk data ya, penjualan. Terus kesini dapat pekerjaan baru dari si Obos teh. Disuruh penanggung jawab proyek. Penanggung jawab proyek tiap Iya. ada pemesanan gitu. Oh. Kalau si proyeknya teh kan selalu uangnya tuh kan misalkan nanti ya dicairinnya teh menurut invoice ya. Iya iya. Per 5 invoice baru cair. Nah, si para pekerja yang di belakangnya teh kayak nggak terima disuruh-suruh sama saya teh. Padahal kan kita kan sama-sama kerja ya cari Iya, uangnya iya. di perusahaan itu. Jangan sampai lah kayak gitu. Kalau bisa mah ya susah senang ya bareng-bareng dah untuk kemajuan perusahaan. Kecuali kalau merekanya ingin menjatuhkan perusahaan. Nah, ya seperti itu teman-teman. Jadi memang seharusnya ya mungkin ya dari penglihatan saya penglihatan. Mungkin dari pemikiran saya orang-orang itu mungkin dikarenakan Pak Dudung ini anak baru ya, mungkin ya nggak sedikit gak terima lah disuruh-suruh sama anak baru ya, mungkin seperti itu kan. Emang setiap dari pekerjaan pasti akan ada orang-orang yang ngerasa seperti itu, anjing naon sih ya anak anyar gitu, budak baru nita-nita aing gitu kan, pasti kayak gitu teman-teman. Cuman yang memang jangan seperti itulah, karena memang di pekerjaan itu kita ini sama-sama kerja gitu kan, sama-sama membangun perusahaan, kita juga sama-sama cari uang, cari relasi. Jadi sebaik mungkin ya kalau misalkan kita bisa kerjakan ya kerjakan, kalau bisa secepat mungkin gitu kan. Oke lanjut Pak Elang. Udah saya emang ngerasa anak baru di situ ya. Nah, Udah nggak ada kekuatan, belum ada power gitu. Udah nggak bisa apa-ngapain atuh. Ya Pananda ya. ya enggak? Ya. Ya nanti kita juga akan tanya-tanya Pak Nanda seperti apa jejak kehidupannya dan kesehariannya itu ngapain aja gitu kan. Ya, kita langsung tanya-tanya aja dulu Pak Elang ya, oke? Gimana lanjut Pak Elang? Udah ya gitu. Oh ya, yang belum tahu, yang pengen tahu pekerjaan saya kayak gimana. Yang pertama nginput data, Iya. terus stok data, stok barang, stok outlet, terus bikin laporan penjualan, laporan pembelian, utang piutang kepada perusahaan, utang piutang pada supplier, kayak gitu, banyak lah. Pokoknya mah meledak. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan di pekerjaan gini tuh ya memang yang diharuskan itu yang namanya kerja sama tim ya teman-teman. Jadi dari individual maupun dari kelompok itu harus benar-benar dipikirkan dan semaksimal mungkin harus baik. Karena cukup ngaruh juga ya buat perusahaan. Soalnya yang namanya pekerjaan itu jangan disepelekan teman-teman. Banyak orang-orang yang mencari pekerjaan, contohnya seperti seperti kita ya teman-teman. Jadi janganlah teman-teman sesekali menyepelekan pekerjaan itu. Hargai gak ada yang buruk sih ya intinya, dan gak ada juga pekerjaan yang rendah, karena memang semua pekerjaan itu mulia. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa menghargai pekerjaan itu tersebut. Nah, jadi Pak Elang ini sebenarnya gimana sih kesan dari hatinya gitu? Menyenangkan kah atau gimana gitu? Saya semenjak itu gak pernah tidur malam, tidurnya selalu siang. Saya ingin membantu tapi saya tidak bisa. Sangat terharu, mengerikan. Nah, jadi kita tanya, tadi ada plot twist sedikit ya teman-teman dari Pak Nanda. Jadi Pak Nanda ini memang sedikitnya agak, ya teman-teman tahulah seperti apa orangnya. Karena di video-video sebelumnya ada orangnya seperti gimana, yang sempat dulu muntah kijing bungkiang juga ya teman-teman. Nah, jadi Pak Elang kesannya seperti apa sih kerja di tempat seperti itu? Mungkin teman-teman pengen tahu rasanya gimana gitu kan. Buat pengalaman juga berbagi, ini mah kita sharing aja ya. Happy Oh, happy sekali. sekali. Pokoknya mah yang belum gini nih. Sebenarnya
pasti banyak orang berpikir ketika sebelum bekerja ingin cepat-cepat mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan yang enak. Tapi setelah dijalani ya, pasti ada rasa sebenarnya pekerjaan ini nggak pantas buat saya gitu kan. Itu suara dalam hati. Ya, Ada yang kerjanya enak. iya ada yang pekerjaan lunak. Nah, seperti itu. Karyawan yang lainnya enak, kerjanya gak enak, dan seterusnya. Jadi ada rencana nggak? Mungkin kedepannya bakalan kerja di situ terus, atau mungkin ada rencana yang lain, mau usaha kah, atau masih mencari kerja yang lain juga? Kalau misalkan kita sudah mentok ya di situ, Iya. lebih baik kita keluar mencari pekerjaan yang baru. Walaupun susah mendapatkan pekerjaan yang baru, tapi setidaknya kita berusaha. Soalnya kalau mentok, pelajaran apa lagi yang bakal diambil dalam perusahaan itu? Iya benar. Kita nggak bisa berkembang. Iya benar. Heeh. Karena di samping itu lingkungan yang sehat juga sangat berpengaruh ya teman-teman buat hidup kita. Karena kedepannya itu yang menentukan diri kita sendiri. Cuman ya memang lingkungan itu adalah pendorong kita gitu kan. Apalagi yang namanya support system itu memang harus ada. Anjay. Meledak. Meledak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin segitu aja ya obrolan sekarang ya. Curhat dong brainya. Ya, sebelum di closing mungkin ada kata-kata atau plot twist dari teman aku berdua ini. Oke, dimulai dulu dari Pak Elang. Ada kata-kata yang mau disampaikan nggak buat teman-teman penonton Aji Gaje? Satu kata, meledak. Ya teman-teman. Meledak, meledak teman-teman, karena kehidupannya memang meledak. Nah, kita lanjut tanya ke Pananda ya. Ada kata-kata nggak buat teman-teman Aji Gaje, Pananda? Kayak gimana sih kehidupannya? Life is short. Life is short itu boleh diartikan nggak? Mungkin ada yang nggak ngerti juga kan. Hidup itu singkat. Hidup itu singkat teman-teman. Oke teman-teman, paling segitu aja curhat dong brainya. Cut bray, curhat dong bray. Wah 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 wah. Oke, terima kasih udah nontonnya video ini teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.